Shalom, selamat pagi. Kembali bersama saya Lan Budi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2020. Hari ini saya akan menceritakan tentang tipu daya duniawi. Bagaimana kita menderita, sangat-sangat menderita kalau kita tertipu dengan segala kemewahan duniawi. Bapak Ibu, Beato Henry Suso pernah mempunyai suatu penglihatan. Dia melihat Tuhan dengan segala kemewahannya di dalam suatu kerajaan. Kemudian Tuhan menjadi pesiarah. Tuhan masuk ke dalam satu kota, di mana dinding-dinding dari kota itu semuanya retak-retak. Selokan-selokan penuh sampah, mengeluarkan bau busuk. Dan Tuhan di mana-mana ditolak. Raja itu ditolak di mana-mana. Hanya beberapa orang yang berusaha mengulurkan tangan untuk raja itu, tetapi banyak sekali orang-orang yang menghalangi. Jadi akhirnya mereka tidak jadi mengulurkan tangan kepada Tuhan. Nah, Henry Suso bertanya, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kota itu kota kematian kekal. Tuhan menggambarkan seperti itu, bahwa penghuni dari kota itu dulunya adalah orang-orang yang sangat baik. Dia selalu membaca kitab suci, rajin dalam pelayanan dan segala macam. Kemudian dia mulai menghindar. Jadi mungkin kemiskinan, mungkin karena keinginan untuk kaya atau jabatan dan sebagainya, membuat dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk kekayaan. Nah, itu digambarkan sebagai manusia yang setengah manusia, setengah hewan. Jadi keinginan untuk kekayaan itu digambarkan sebagai binatang buas. Kemudian kemanusiaan itu pembungkusnya. Jadi dibungkus dengan hal-hal yang spiritual. Jadi kelihatannya seperti spiritual, tetapi sebetulnya seluruh hidup dia itu untuk hal-hal yang duniawi. Nah, ada beberapa orang yang ingin kembali pada Tuhan, tetapi karena pengaruh dari sekelilingnya, dia tidak jadi mengulurkan tangan kepada Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu yang terjadi pada kita. Setiap kali saya ke penjara, baik dalam kasus misalkan dari Rabu dan Jumat, saya selalu ke penjara untuk mengajar katekumen di sana. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang Katolik dan Kristen yang mengambil keputusan yang salah, sehingga dia harus dihukum. Ada yang 8 tahun, ada yang seumur hidup, ada yang hukuman mati. Dan Tuhan menggunakan kesempatan di dalam keadaan seburuk apapun, Tuhan itu selalu menarik dia untuk kembali kepada dekapan Tuhan. Tuhan selalu ingin menarik dia untuk dicintai lagi, untuk diselamatkan. Dan sebetulnya kalau kita lihat keadaan di penjara atau kita bandingkan dengan di gereja, orang-orang di penjara itu kelihatannya lebih passionnya itu lebih besar untuk bertobat, untuk melayani Tuhan daripada orang-orang di gereja. Dan orang-orang di gereja itu ya banyak sekali pelayanan, tetapi Tuhan menggambarkan sebagai binatang buas yang dibungkus dengan manusia. Jadi sebetulnya itu hanya pelayanan yang tidak murni. Saya tidak bisa menghakimi karena saya bukan Tuhan, itu hanya suatu penglihatan saja. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kalian semua apa yang digambarkan Tuhan kepada Henry Suso. Nah,
orang-orang yang memutuskan, entah karena dia karena miskin atau karena ingin kaya, lalu memutuskan untuk mengambil satu jalan yang bertentangan dengan hukum cinta kasih, maka dia akan lebih banyak menderitanya daripada sukacitanya. 1 kali sukacita dia harus ganti dengan 10 kali penderitaan, atau mungkin lebih. Jadi sebetulnya menurut pengalaman saya sih, percayalah pada Tuhan sepenuhnya, semurni-murninya, setulus hatimu. Percayalah pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apapun yang kamu butuhkan, sehingga kamu tidak perlu lagi menderita. Lihatlah seperti orang-orang itu yang beberapa tahun lalu ada seorang anak wanita baru saja lulus dari SMA, kemudian dia bekerja sebagai pimpinan marketing. Dia entertain sampai ke karaoke segala macam, akhirnya tertangkap karena narkoba. Dalam waktu singkat memang dia bisa membeli mobil, bisa menunjukkan kemewahan, tetapi semua hilang ketika dia ditangkap, dan dia harus melalui masa mudanya itu 4 tahun di penjara. Sangat menyedihkan. Kenapa kita harus mengejar sesuatu yang kita tahu itu adalah membunuh kita gitu? Di penjara di Tangerang itu, di mana saya melayani, banyak sekali kasusnya itu kasus narkoba, dan anak-anak itu masih muda. Sayang sekali bahwa orang yang saya lihat bahwa mereka itu baik, sebetulnya baik sekali, tetapi karena tipu daya duniawi inilah mereka kemudian mencari kekayaan lalu meninggalkan Tuhan. Sekarang pertanyaannya begini, Tuhan, apakah tidak mungkin bahwa aku melayani kamu dan aku juga mencari banyak uang supaya aku bisa hidup mewah? Tuhan mengatakan tidak bisa. Hal yang surgawi tidak bisa digabungkan dengan hal yang duniawi. Sama juga seperti emas murni tidak bisa disatukan dengan sampah organik. Nah, itu sama sekali tidak bisa. Kalau kamu melakukan itu Tuhan menggambarkan di visinya, penglihatan dari Henry Suso itu seperti raja yang datang bertamu ke rumah kita, kemudian kita menempatkan dia di kamar pembantu, bukan di kamar utama tetapi di kamar pembantu. Padahal semua milik kita itu sebetulnya milik dia, semua milik kita itu sebetulnya milik dia, tetapi kita menempatkan dia di kamar pembantu. Jadi orang yang memutuskan untuk mencari kekayaan, sebetulnya dia mencelakai dirinya sendiri. Kalau dia hidup di dalam Tuhan, maka orang-orang di sekeliling dia adalah orang-orang yang penuh cinta. Tetapi ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, lalu dia mencari kekayaan, maka di sekeliling dia itu hanya ada pengkhianat. Sekeliling dia itu hanya ada orang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri dan rela mengkhianati siapapun juga asalkan dia dapat untung. Nah, apakah bisa kita mencari uang betul-betul untuk membuat kita kaya, tetapi sekaligus kita tetap memuji Tuhan? Jawabannya sulit sekali. Karena saya mengalami itu, saya melihat bertahun-tahun bahwa ada banyak celah di mana kita bisa jatuh. Kita lihat, saya masih ingat juga, misalkan begini, pada saat saya pergi ke
Banjarmasin, ya Kalimantan Tengah. Dulu ada proyek pembangunan satu jembatan yang paling panjang di Kalimantan, Kalsel ya, Kalimantan Selatan. Oke, di situ ada satu teman yang bertugas untuk menyediakan. Jadi dia mengetok kamar-kamar dari pejabat-pejabat itu, kemudian dia menyediakan wanita, dia menyediakan juga uang, dan suatu hari saya datang ke Kalsel, kemudian dia mengajak WTS itu, wanita-wanita itu masih muda-muda, dan kita satu mobil pergi keliling satu hari tanpa bicara tentang seks. Jadi saya menganggap mereka semua adalah sebagai saudara, dan kita pergi berkeliling Banjarmasin ke tempat batu-batu yang batu cincin itu dan sebagainya, hanya sebagai saudara. Tetapi saya betul-betul sedih sekali karena semua mereka itu adalah orang-orang yang masih muda dan orang-orang yang memutuskan bahwa harta itu segala-galanya. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat aja asisten rumah tangga. Bagaimana anak-anak yang masih kecil itu dibiarkan menjadi asisten rumah tangga, meninggalkan keluarganya, meninggalkan segala-galanya. Jadi yang terpenting bagi dia adalah uang, materi. Sedangkan saya sendiri melihat keluarga saya, bagaimana saya melindungi anak saya mati-matian. Jangan sampai dia mengalami sesuatu yang buruk. Tetapi banyak sekali anak-anak yang